Om Swastiastu, selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Kembali lagi, kali ini saya akan membahas tentang konsep mendasar yang ada di dalam agama Hindu. Untuk itu, selamat menyimak videonya. Seperti yang kita tahu, di dalam ajaran agama Hindu, begitu banyak konsep-konsep yang ada. Namun, sebelum kita jauh melangkah ke konsep-konsep yang kita temui, saya akan mulai dari langkah awal tentang mendalami ajaran agama Hindu melalui konsep Tri Kerangka Dasar agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, Tri Kerangka ini adalah salah satu konsep yang membuat kita menghayati sampai pada penerapan untuk mencapai tujuan dari agama Hindu, yaitu Moksartam Jagat Hita Yaja Iti Dharma. 3 kerangka dasar agama Hindu. Pertama, ada tattwa atau filsafat. Yang kedua, ada susila atau etika. Dan yang ketiga, ada upakara atau yatnya. Nah, kita masuk ke dalam tattwa. Agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual. Konsep pencarian kebenaran yang hakiki di dalam agama Hindu diuraikan dalam ajaran filsafat yang disebut tattwa. Tattwa dalam agama Hindu diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut dengan Tri Pramana. Ada 3 cara penyerapan pokok yang disebut dengan Tri Pramana. Ya, Pramana ini menyebabkan akal budi dan pengertian manusia dapat menerima kebenaran yang hakiki dalam tattwa. Sebelumnya, mari kita cari tahu tentang apa itu Tri Pramana. Tri Pramana singkatnya adalah 3 cara untuk memperoleh pengetahuan. Karena ini berkaitan dengan filsafat, maka pramana yang pertama adalah pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana merupakan cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan melihat langsung melalui panca indera kita. Misalnya melihat matahari secara langsung, bunga secara langsung, menyentuhnya, mendengar musik, atau merasakan sejuknya angin di sore hari. Kemudian yang kedua ada Anumana Pramana. Anumana Pramana merupakan cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan cara melihat gejala atau tanda-tanda berdasarkan perhitungan atau analisis yang logis dan sebagainya. Misalnya ada asap. Nah, ini sudah familiar sekali ya. Misalnya ada asap berarti ada api. Ada angin, manakala dedaunan di pepohonan bergerak-gerak. Terdapat jejak atau telapak kaki manusia, menunjukkan ada orang yang lewat atau lain sebagainya. Kemudian pramana yang ketiga adalah agama pramana. Agama pramana merupakan cara mengetahui sesuatu berdasarkan cara pandang dari kitab suci atau Weda. Kemudian ada orang suci atau rohaniwan, pinandita atau pandita, para resi, orang tua kita, dan sebagainya. Nah, ketiga cara itu yang disebut dengan Tri Pramana digunakan oleh kita sebagai umat Hindu untuk mengetahui kebenaran. Untuk itu kita lanjutkan ke
eh, penjelasan tentang tatwa, susila, dan acara. Nah, di dalam konsep yang disebut dengan trikerangka agama Hindu, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai umat Hindu dapat menerima kebenaran yang hakiki yang terdapat di dalam tatwa atau filsafat. Nah, sehingga berkembang menjadi keyakinan atau yang disebut dengan srada dan kepercayaan kita sebagai bentuk implementasi dari srada yang disebut dengan Pancasrada. Nah, atau 5 esensi yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan bakti pada ide Sang Hyang Widi. Nah, berbekal dengan Pancasrada yang diserap menggunakan Tripramana kita tadi, ada Pratyaksa Pramana, ada Anumana Pramana, dan ada Agama Pramana. Untuk itu dalam perjalanan hidup kita menuju pada satu tujuan yang pasti. Apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan ke arah kesempurnaan lahir dan juga batin kita, ya, yaitu tadi Jagadita dan Moksa. Ada 4 jalan yang bisa ditempuh, yaitu jalan itu disebut dengan Catur Marga. Ada Bhakti Marga, ada Karma Marga, ada Jnana Marga, dan ada Raja Marga Yoga. Nah, demikianlah tatwa dalam agama Hindu. Tidak terlalu rumit, namun penuh kepastian. Artinya kita perlu menggali istilah-istilah yang ada, ya. Jangan sampai ini hanya kita yakini tanpa kita mendalami. Jadi mesti kita mencari tahu sendiri. Karena dalam Hindu tidak ada yang namanya dogma. Yang ada adalah kata bantu yang telah disarikan dari sastra dan Weda oleh para pendahulu kita, supaya kita lebih mudah dalam mendapatkan pencerahan melalui pencarian kebenaran yang hakiki. Kemudian yang kedua ada susila. Susila merupakan kerangka dasar agama Hindu yang kedua setelah tadi tatwa. Susila memegang peranan yang penting bagi tatanan kehidupan kita sehari-hari. Su artinya baik, sila artinya laku. Jadi susila artinya tingkah laku yang baik. Kalau tidak baik, asu sila. Jadi a tidak, su baik, tidak baik. Jadi laku yang tidak baik disebut dengan asusila. Nah, pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan, dengan berlandaskan pelaksanaan yatnya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Nah, pola hubungan tersebut berprinsip pada konsep Tatwam Asi. Ia adalah engkau, mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri. Dan sebaliknya, kesucian, ya, menyakiti orang lain itu berarti juga menyakiti diri kita sendiri. Jiwa sosial demikian diresapi oleh tuntunan kesucian dari ide Sang Hyang Widi, dan sama sekali bukan atas dorongan pamrih dari hal yang bersifat materi. Dalam hubungan ajaran susila, aspek keajaran segala upaya penerapannya sehari-hari diuraikan antara lain. Pertama, konsep Trikaya Parisuda, ya, sangat familiar. 3 jenis perbuatan yang merupakan landasan ajaran etika dalam agama Hindu yang mesti dipedomi oleh umat Hindu untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian hidup. Kemudian yang kedua ada Pancayama dan Niyama Brata. 5 kebaikan yang harus dilakukan dan 5 keburukan yang harus dipantang. Jadi pengendalian secara fisik dan pengendalian rohani, ya.
Kemudian ada tremala, 3 sifat buruk yang dapat meracuni budi manusia yang harus diwaspadai dan diredam seminim-minimnya. Yang keempat ada sadriku, 6 musuh yang di dalam diri, ya, yang selalu mengajak kita, ya, yang mengakibatkan kita dalam kondisi yang tidak stabil secara emosi dan secara pendirian. Yang kelima ada catur asrama, adalah 4 tingkatan kehidupan manusia dalam agama Hindu yang disesuaikan dengan tahapan jenjang kehidupan yang mempengaruhi prioritas kewajiban dalam menentukan atau menunaikan dharma. Kemudian yang keenam ada catur purusa arta, 4 dasar tujuan hidup manusia. Arta, kama, berdasarkan dharma untuk mencapai moksa. Kemudian yang ke-8 ada catur warna. Catur warna berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas guna dan keterampilan atau karma seseorang. Yang ke-9 ada catur guru, 4 kepribadian yang harus dihormati oleh setiap umat Hindu. Nah, lain kali dalam video selanjutnya saya akan membahas lebih terperinci tentang konsep-konsep yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan susila. Kemudian yang ketiga, ya, rangkaian dari Trikerangka yaitu yatnya atau upakara. Nah, yatnya adalah satu karya suci yang kita laksanakan dengan dasar tulus dan ikhlas. Nah, dengan kesadaran penuh atas jiwa dan raga kita, ya, yang dilaksanakan dengan berdasarkan dharma, kebenaran dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran suci Weda, ya. Dan yatnya itu yang paling penting, ya, di dalam nilai-nilainya yaitu rasa tulus dan ikhlas seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian tulus dan ikhlas itu dilandasi oleh kesucian dan rasa bakti kita sebagai manusia untuk menjaga hubungan yang baik antara sesama, kemudian lingkungan dan juga ide sang yang widiwasi. Nah, dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya, berdasarkan ise sakti desa kala tatwa atau desa kala patra. Nah, satu ajaran dan catur Weda yang merupakan sumber ilmu pengetahuan suci dan kebenaran yang abadi, sanatana, ya. Nah, itulah yang menjadi pemahaman mendasar tentang Trikerangka dasar agama Hindu. Terima kasih. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.